Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu, para ummahat, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas perkara yang penting buat ibu-ibu sekalian demi ibu-ibu sekalian dan juga di dunia maupun di akhirat, yaitu kita sedang berbicara bagaimana bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah sesuai dengan harapan, dan itu yang memberi faktor yang paling besar diantaranya adalah keluarga, dan diantaranya adalah ibu itu sendiri, ya. Oleh karenanya, sebagaimana telah dikatakan dalam suatu syair, yaitu Muhammad Hafidz Ibrahim, salah seorang penyair dari Mesir, dia berkata, al-ummu madrasatun idza a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Kata dia, sungguhnya ibu adalah madrasah, adalah sekolah yang jika kau persiapkan sekolah tersebut menjadi sekolah yang benar, maka engkau sesungguhnya telah mempersiapkan suatu generasi yang top, yang terbaik akhlaknya, generasi yang diharapkan. Tetapi untuk meraih generasi yang diharapkan tersebut, engkau harus menyiapkan madrasah yang terbaik. Madrasah tersebut maksudnya adalah seorang ibu. Dan pernyataan penyair tersebut, Hafidz Ibrahim rahimahullahu taala, adalah pernyataan yang tepat karena tidak diragukan pengaruh kedua orang tua terhadap keberhasilan anak sangat besar. Di antara contoh-contoh nyata yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana ada tokoh-tokoh yang sukses dan berhasil, di balik kesuksesan mereka adalah ibu mereka. Contoh seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang mendidik Nabi Isa? Nabi Isa disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi yang luar biasa sabarnya, luar biasa takwanya, dengan ibunya yang luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat namanya surat Maryam untuk menjelaskan tentang kemuliaan Maryam, wanita yang sangat solehah, sangat bertakwa kepada Allah, yang sangat dekat hubungannya dengan Allah, sampai mengambil mihrab, suatu tempat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia dipersiapkan untuk melahirkan seorang anak yang mulia yang kelak akan menghadapi banyak ujian. Dialah Nabi Isa alaihissalam. Allah tidak menyebutkan faktor yang lain, ya. Allah hanya menyebutkan tentang ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dialah yang mendidik Nabi Isa, ya, sampai menjadi seorang yang hebat. Sebelumnya Allah juga sebutkan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, nama jelas Musa bin Imran. Musa bin Imran. Dan dia juga punya kakak namanya Harun bin Imran. Musa dan Harun kakak beradik, dan mereka berdua adalah putra-putra dari Imran, seorang yang soleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tidak menyebutkan sama sekali tentang Imran, sama sekali enggak sebutin. Yang Allah sebutkan tentang ibunda Nabi Musa, ya. Allah sebutkan dalam ibunda Musa dalam banyak surat, di antaranya dalam surat Thaha, ya. Id auhayna ila ummika ma yuha an qadhifihi fit tabuti faqdhifihi al-yammi fayulqihi al-yammu bisahil ya'khudh aduwwi wa aduwwullah wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami telah berikan kepada engkau banyak kenikmatan yang kau minta kami kabulkan, dan dulu kami berikan engkau kenikmatan yang kau tidak minta ketika ibundamu akan melahirkanmu, maka kami beri ilham kepada ibundamu untuk meletakkan engkau di dalam sebuah keranjang dan untuk melemparkan engkau di sungai Nil, ya. Dan ibundamu, ya, melaksanakan itu semua. Jadi tidaklah ibunda Nabi Musa alaihissalam diberi ilham oleh Allah, apakah langsung dengan ilham ataukah dengan mengirimkan malaikat, kecuali ibunda Nabi Musa adalah ibunda yang kuat, ya,
yang sabar, sampai Allah mengatakan in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbi. Hampir-hampir ketika Musa, kan Musa hanya dilepas di Sungai Nil, kemudian diambil oleh keluarga Firaun. Ketika diambil, ibunya dari Musa mengatakan kepada kakaknya Musa perempuan, "Qussi, coba lihat mana si adikmu Musa." Akhirnya diambil oleh keluarga Firaun. Ketika diambil oleh keluarga Firaun, padahal ibundanya melepaskan Nabi Musa ini supaya selamat dari Firaun. Malah ketika dilepas di Sungai Nil, malah diambil oleh keluarga Firaun. Ketika itu dia hampir-hampir tidak kuat. In kadat latubdi bihi, hampir-hampir dia teriak, dia katakan, itu putraku. Laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan kami kokohkan hatinya sehingga dia pun sabar menunggu apa yang terjadi, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibunda Nabi Musa benar-benar tawakal, dia letakkan Musa di atas dalam keranjang, dia lepaskan, dia tunggu takdir Allah. Ketika dia tidak tahu ternyata Musa diambil, akhirnya tidak dia sadari ternyata Musa dia lihat diambil oleh keluarga Firaun, dia hampir-hampir mengungkapkan hakikat itu putra saya, tapi Allah buat dia sabar. Dan akhirnya benar, dilepaskan Musa di pagi hari, belum sampai malam sudah kembali kepada ibundanya. Faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan engkau hai Musa kepada ibumu agar ibumu menjadi sejuk pandangannya dan tidak bersedih. Nah, maksud saya, untuk lahir seorang hebat seperti Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala siapkan seorang ibunda yang hebat. Yang kemudian akhirnya ibunda inilah yang akhirnya merawat Musa di istana Firaun. Karena ketika Musa alaihissalam diangkat anak oleh Firaun, kemudian dia nangis karena kehausan, para ibu-ibu datang menyusui, ternyata wa haramna alaihil maradhi. Nabi Musa tidak suka dengan semua susuan kecuali susu ibunya. Ketika ibunya yang menyusui, baru dia bisa tenteram. Akhirnya Firaun mengangkat ibundanya Nabi Musa sebagai pembantunya di rumah untuk ngurusi Musa. Jadi yang ngurusi Musa siapa di istananya? Bapaknya tentu tidak mungkin. Entah bapaknya sudah meninggal atau bapaknya, karena bapaknya tidak diketahui sebagai bapaknya. Yang ngurusin full ibunya. Maksud saya, suksesnya Nabi Musa di antaranya karena peran ibundanya yang luar biasa, yang sabar, bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, nerima takdir, kemudian pasrah dan menjalankan prosedur dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun menyusui dan merawat Nabi Musa sampai akhirnya menjadi seorang yang hebat, ya. Ini contoh bagaimana Allah sebut dalam Al-Qur'an contoh-contoh orang-orang yang hebat yang menjadikan mereka hebat, diantaranya karena ibunda mereka. Dan dalam kehidupan nyata pun demikian. Kisah para ulama juga contoh nyata bagaimana muncul generasi-generasi hebat para ulama yang sebab utamanya adalah ibunda mereka. Seperti siapa? Seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik disebutkan bagaimana ibundanya yang menyuruh Imam Malik untuk belajar kepada Rabi'ah. Imam Malik dipakai pakaian indah, kemudian suruh belajar akhlaknya. Siapa yang nyuruh? Ibundanya. Lihat kisah tentang Imam Syafi'i juga demikian. Imam Syafi'i lahir dalam kondisi yatim. Bapaknya meninggal, kemudian dia dirawat oleh ibunya, kemudian dibawa pulang ke kota Mekah. Siapa yang nemanin Imam Syafi'i rahimahullah? Ibundanya. Sampai kemudian menjadi seorang yang hebat karena ibundanya motivasinya untuk bisa beribadah dan belajar menuntut ilmu. Imam Ahmad pun demikian. Siapa yang sebab Imam Ahmad tidak disebutkan ayahnya, ibundanya yang mengajak Imam Ahmad untuk menuntut ilmu, mengantar ke masjid, sampai menjadilah orang hebat sehebat Imam Ahmad, ya. Dan banyak kisah-kisah nyata kita hadapi di zaman sekarang ini, bagaimana peran ibu luar biasa menjadikan anak-anaknya menjadi hebat. Dari sini kita tahu bahwasanya benar perkataan Muhammad Hafidh Ibrahim, seorang penyair Mesir, al-ummu madrasatun idza a'dataha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Sungguhnya ibunda adalah madrasah. Kalau kau siapkan madrasah tersebut dengan baik, sungguhnya kau akan menyiapkan generasi yang hebat, ya. Pertumbuhan anak dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Di antaranya faktor yang paling utama adalah faktor kedua orang tua. Dalil akan hal ini adalah
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sungguhnya setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Fitrah maksudnya dalam kelurusan, dalam tauhid, menjauh dari keburukan, menjauh dari kemaksiatan. Itu fitrah. Allah ciptakan manusia dengan ada fitrah dalam hatinya. Namun fitrah ini bisa berubah. Fitrah yang tadinya seorang di atas kebaikan, dia difitrahkan untuk jujur, difitrahkan untuk bertauhid, ini bisa menyimpang. Yang menyimpang, buat dia menyimpang banyak faktor, di antaranya kedua orang tuanya. Maka Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan sang anak menjadi Yahudi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan sang anak menjadi Nasrani, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya menjadi Majusi. Jadi anak tadi tadinya Islam bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi karena pengaruh kedua orang tuanya. Ini dalil sangat kuat bahwasanya kedua orang tua punya pengaruh yang luar biasa karena yang merubah fitrah anak tersebut. Ini faktor pertama yang bisa merubah. Faktor kedua yang bisa merubah adalah syaitan. Syaitan juga merusak fitrah. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku semuanya hanif. Hanif itu cenderung kepada tauhid dan menjauh daripada kesyirikan. Fajtalathum syayatin. Tapi syaitan menggelincirkan mereka sehingga mengeluarkan mereka dari fitrah. Fitrah dari tauhid menjadi kesyirikan atau dari akhlak baik menjadi akhlak buruk. Seperti disebutkan oleh para ahli tafsir tentang bagaimana fitrahnya kaum Sodom yang tadinya laki-laki suka dengan perempuan dirubah oleh setan menjadi laki-laki suka laki-laki. Dengan tazyin, setan menghiasi maksiat tersebut ya. Dimulai disebutkan oleh para ahli tafsir dari mulai setan menjadikan para lelaki, mohon maaf, misalnya mulai suka berhubungan lewat dubur istrinya, itu kan terlarang. Kemudian mulai terbiasa dengan dubur, mulai kemudian ditampilkanlah setan menghiasi, memandang pemuda-pemuda yang tampan, yang klimis, yang ganteng, akhirnya mulai tertarik, dihiasi sampai akhirnya mereka terjerumus dalam perbuatan homoseksual. Ketika mereka sudah terjerumus, entah satu dua orang terjerumus dalam homoseksual, kemudian perbuatan tersebut menjalar. Makanya kata dalam Al-Quran wal mu'tafikat, kata Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Lut, Allah mengatakan wal mu'tafikat, yaitu negeri-negeri yang dibalik oleh Allah. Disebutkan adalah 4 negeri atau 6 negeri. Jadi negeri-negeri yang rusak fitrahnya itu ada 6. Di antaranya kota Sodom, di sekitarnya kota-kota yang lain. Asalnya dari Sodom tapi bisa tersebar ke kota yang lain. Kenapa? Syaitan menghiasi. Sehingga jadilah sampai sekarang penyakit homoseksual, penyakit yang menular. Sebenarnya tidak menular, cuma fitrah yang berubah. Yang berubah syaitan. Maksud saya syaitan punya pengaruh untuk merubah fitrah seorang. Dan di antara yang bisa mempengaruhi fitrah seorang dari baik menjadi tidak baik adalah sahabat, pertemanan. Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka salah seorang kalau ingin berteman, lihat siapa temannya. Kenapa? Karena kalau dia salah berteman, temannya itu bisa mempengaruhi, merubah dia dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi baik. Hati-hati. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana tentang kisah seorang yang menyesal karena temannya yang buruk. Ya, wa yauma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, dalam surat Al-Furqan. Ketika seorang kafir menggigit tangannya menunjukkan penyesalan, dia mengatakan seandainya dulu saya mengikuti jalan Rasul, seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan menjadi temanku, laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh temanku tersebut telah menyesatkan aku dari jalan yang lurus. Dia rusak gara-gara pengaruh temannya. Rasulullah SAW mengatakan mathalul jalisis salih wal jalisis su', perumpamaan teman yang baik, teman yang buruk. Intinya teman itu punya pengaruh, bisa merubah fitrah seorang dari buruk menjadi tidak buruk. Yang terakhir, faktor lingkungan. Dan ini faktor lingkungan yang kembali kepada faktor-faktor sebelumnya. Baik faktor orang tua, lingkungan teman-teman, lingkungan sekitar bisa merubah seseorang. Makanya dulu dikatakan kalau seorang ingin menikah, lihat dia dari kampung mana. Karena lingkungan kampung tersebut, kalau dia sudah sejak kecil di kampung tersebut, sudah mendarah daging perilaku orang sekitar situ. Entah punya, kadang ada satu kampung tidak punya rasa malu, ya nanti anak itu tidak punya malu. Kenapa dia, kecuali dia berusaha untuk berubah, tapi
lingkungan punya pengaruh, al-bi'ah kalau bahasa Arab. Ya, al-bi'ah itu punya pengaruh. Makanya Allah cerita tentang bagaimana pengaruh lingkungan yang luar biasa dalam kisah Ashabul Kahfi. Ketika 7 orang ini dalam lingkungan yang rusak, mereka harus kabur. Karena kalau mereka tidak kabur, mereka akan terpengaruh. Sehingga Allah mengatakan fa'u ilal kahfi. Pergilah kalian kepada goa untuk selamat dari pengaruh lingkungan yang luar biasa. Makanya ketika kisah 100 nyawa, ketika dia ingin bertobat, maka orang alim menyuruh pergilah ke kampung yang lain, tinggalkan kampung lamamu. Karena kalau kamu masih di kampung lamamu, kamu akan terpengaruh dengan lingkungan. Jadi inilah 4 faktor yang membuat perilaku seorang anak bisa terbentuk dari baik menjadi buruk atau buruk menjadi baik. Fitrah bisa berubah. Faktor pertama adalah kedua orang tua, ini faktor utama. Yang kedua adalah faktor setan. Yang ketiga faktor teman. Yang keempat faktor lingkungan. Nah, kita ingin bicara tentang ibu sebagai madrasah. Berarti faktor yang pertama, bahwasanya yang sangat mengaruhi anak-anak di antaranya adalah kedua orang tua. Nah, kalau kita perhatikan kedua orang tua ini, ayah dan ibu, yang lebih mempengaruhi adalah faktor ibu. Kenapa saya bilang faktor ibu yang lebih mempengaruhi? Karena ayah sering keluar kerja mencari nafkah, kadang bersafar. Apalagi kalau ayahnya pelaut, selamat jalan 3 bulan baru ketemu. Pulang-pulang anaknya, om ketemu siapa? Jadi saya punya teman cerita, dia pulang lama, dulu belum ada Facebook, belum ada medsos, belum ada HP. Jadi dia pulang, anaknya sudah ini, Umi ada om cari. Kalau dia langsung dia nggak mau lagi safar lagi, karena anaknya manggil dia om. Jadi menurut saya pengaruh orang tua yang paling besar anak, terutama ketika sang anak masih kecil. Kalau dia sudah besar, dia sudah remaja, dia akan lebih terpengaruh dengan lingkungan atau teman. Tapi kalau dia masih kecil, dari kecil sampai umur 10, paling besar ibu. Ini tidak bisa kita pungkiri, paling besar pengaruhnya adalah ibu. Kenapa? Karena dia berada dalam rumah. Dalam rumah, mungkin dia sekolah pun dia balik ke rumah, sehingga yang sering dia bertemu adalah ibunya. Nah, ibunya ini punya faktor luar biasa untuk mendidik sang anak. Maka saya katakan beban paling besar bagi ibu-ibu untuk mendidik anak-anak, terutama untuk mendidik anak adalah para ibu. Para bapak mungkin ada uzur syar'i karena harus keluar rumah, harus bekerja. Faktor paling utama adalah ibu. Dari sini ibu-ibu harus mempersiapkan diri mereka menjadi madrasah yang terbaik untuk mendidik anak-anak. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Karena kalau anak-anak baik, kita yang bahagia. Kita yang bahagia. Mungkin ibu, di antara ibu ada yang anaknya masih kecil-kecil, mungkin ada yang baru menikah, ada yang sudah besar, terlanjur anaknya sekadung jadi satu model tertentu. Tapi kalau mumpung anaknya masih kecil, meskipun sudah besar juga tidak ada kata terlambat, tapi maksudnya mendidik anak ketika masih kecil itu lebih mudah diarahkan. Cuma memang butuh perjuangan dari seorang ibu terutama untuk mengarahkan anaknya, butuh kesabaran. Ya, itulah Allah menciptakan wanita dengan kelembutan, dengan hanannya, sifat lemah lembutnya, kasih sayangnya yang tidak dimiliki oleh para lelaki. Karena kalau anak baik, kita yang bahagia. Anak baik udah besar, nurut gitu, kita yang bahagia. Kita bahagia punya anak nurut, disuruh nurut, suruh sini ini, suruh sholat, suruh ngaji. Kita yang bahagia. Tapi kalau punya anak kemudian bandel, Allah ya, suruh ngaji nggak mau ngaji, suruh sholat nggak mau sholat, disuruh nemani ibu nggak mau nemani, waduh, itu azab ya. Anak bukannya perhiasan kehidupan dunia, tapi azab dunia. Makanya sebenarnya ketika kita berusaha untuk mendidik anak, sebenarnya untuk kita sendiri ya. Makanya kita berjuang benar buat anak, tetapi intinya itu kembali kepada kita. Karena kalau anak ini jadi baik, kita yang dapat manfaat lebih dulu daripada sang anak, di dunia maupun di akhirat. Dunia kita akan memiliki anak yang nurut, yang baik, yang selalu membahagiakan hati kita. Kalau kita tua, dia ngerawat. Kalau kita sendiri, dia akan ngobrol dengan kita. Kita mendapatkan kebahagiaan yang berkepanjangan. Capek memang kita awal didik dia, tapi setelah kita akan mendapat kebahagiaan yang berkepanjangan. Belum di akhirat kita mati, dia yang doain kita di alam barzah. Ya, dia yang doain melulu, ya. Dia yang bersedekah atas nama kita, dia yang menghajikan kita, mengumrohkan kita.
Jadi sebenarnya kita mendidik untuk kita. Benar untuk anak, tapi anak nomor 2 yang pertama untuk kita sendiri. Kalau kita mau jujur ya. Terus kalau kita berusaha untuk kita, ngapain kita malas-malasan? Kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan kalau kita punya anak ya, ternyata tidak soleh, tidak soleha, kita yang menderita, penderitaan berkepanjangan. Betapa banyak orang tua sedih tatkala mendapatkan anak yang tidak sesuai dengan harapan. Sedih. Ya, keras kepala, ngeyel, bikin masalah, kena narkoba, mukul anak orang, zinain anak orang, waliyadzubillah, ngabisin uang, curi uang orang tua, bikin malu orang tua, ngajak anak orang lain jadi nakal, akhirnya dicela dia. Banyak hal, mempermalukan rumah tangga, mempermalukan orang. Sudahlah. Belum kalau kita sudah tua, dia nggak pernah ngurus, dia nggak pernah telepon, dia nggak pernah ngajak ngobrol, dia nggak pernah ngajak makan, dicampakkan begitu saja. Kalau perlu kita udah tua ditaruh di panti jompo. Mending kalau kita punya uang, kita nggak punya uang, nggak diurusin. Ya Allah, saya menderita, kita yang menderita sendiri. Karenanya ini saya motivasi pada kita untuk menyisihkan waktu benar-benar untuk mendidik anak-anak agar, karena manfaatnya kembali kepada kita terlebih dahulu sebagai orang tua sebelum kembali kepada anak-anak tersebut. Bahasan kita adalah al-ummu madrasah. Ibu adalah madrasah. Nah, ada pepatah Arab yang mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' maksudnya seorang tidak punya sesuatu, apa yang mau dia kasih? Kalau dia tidak punya ilmu, mau kasih ilmu gimana? Dia sendiri enggak punya ilmu. Kalau dia tidak punya duit, gimana mau kasih duit? Duitnya enggak punya, ya. Dia mau ngajar sesuatu, ilmu tidak miliki, terus apa yang mau dia kasih? Faqidu syai' la yu'ti. Seorang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi. Nah, gimana kita mau berharap? Meskipun itu mungkin terjadi, tapi bagaimana kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat sementara kita sendiri amburadul? Maka tahapan-tahapan kita untuk bisa berhasil menjadi madrasah yang baik, ya kita harus membenahi diri kita, karena kita bisa agar bisa menjadi madrasah yang terbaik. Makanya di antara perkataan yang indah dari Al-Mawardi mengatakan, min haqqil ibn ala walidihi, di antara hak seorang anak terhadap bapaknya, di antara hak seorang anak terhadap bapaknya yang harus ditunaikan oleh bapaknya, milih ibu yang benar, milih istri yang benar. Karena kalau seorang laki nikah sembarangan, ternyata istrinya tidak bisa menjadi madrasah, maka dia telah mendolimi anaknya. Dia telah mendolimi anaknya. Kenapa dia salah milih istri? Istrinya kerjanya main HP melulu. Istrinya kerjanya Instagram melulu. Istrinya glamor, ngelihatnya barang-barang mewah melulu. Enggak pernah ngaji, enggak pernah ini, enggak pernah. Sehingga dia merusak anaknya lewat ibunya. Ibunya ternyata bukan madrasah, tapi ya tempat merusak. Oleh karenanya benar perkataan Al-Mawardi, min haqqil ibn ala walidihi, di antara hak seorang anak terhadap bapaknya yaitu ikhtiyar al-umma as-salihah, memilih istri yang salihah. Nah, kalau sudah terlanjur nikah, istri kita enggak saleh, wajib bagi bapak untuk mendidik istrinya agar menjadi istri yang salehah. Wajib semaksimal mungkin istrinya dididik agar menjadi istri yang soleh, karena kalau istri sudah soleha akan terpengaruh pada anak-anak, pengaruh besar terhadap anak-anak. Nah, ibu-ibu mumpung di sini, ibu insya Allah pada soleha semua, cuma soleha itu bertingkat-tingkat memang ya, tetapi ibu insya Allah istri yang soleha, maka niatkan saya ingin menjadi madrasah yang terbaik bagi anak saya. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat ya. Seberapapun kemampuan kita ya, Kalau ibu sering baca Quran, anaknya akan melihat sering baca Quran, anaknya pun sering baca Quran. Tanpa disuruh mereka akan terbawa sendiri. Karena ibunya sering baca Quran, ibunya sering zikir pagi petang, duduk sore kemudian dia zikir pagi petang, asbahal mulku lillah, anaknya dengerin ya. Maka itu kan pengaruh, seperti kisah seorang sahabat yang anaknya bertanya, Abdullah bin Abi Bakar atau Abi Bakrah ya. Ketika bapaknya membaca doa zikir pagi petang, Allahumma afini fi jasadi, Allah afini fi sam'i, Allah afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berilah keselamatan pada jasadku, keselamatan pada pendengaranku, keselamatan pada penglihatanku, tidak ada Tuhan yang disembah
kau ciptakanku. Anaknya bertanya, wahai ayahanda, kenapa saya sering lihat kau baca itu 3 kali di pagi hari, 3 kali di petang hari? Dia bilang, aku melihat Nabi baca seperti ini dan aku ingin mengikuti sunnah Nabi. Lihat, maksud saya anak itu perhatian. Anak itu perhatian dan dia meniru. Dan dia meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ya, kalau ibu, coba kan ibu anti jadi istri yang soleha. Saya tidak suruh jadi istri soleha, maksudnya jadi hafizah Quran, enggak. Saya maksudnya bukan itu. Soleha tidak harus hafizah Quran, enggak. Bukan soleha berarti harus pakar fikih, enggak. Artinya anti kecenderungan kepada akhirat tinggi. Anti praktik ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Bukannya sekedar teori ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini, tapi enggak ada prakteknya. Maksudnya bagaimana psikologi seorang anak ketika melihat ibunya pagi hari dia baca zikir pagi, sore hari baca zikir petang, duduk, kemudian mama ngapain? Mama mau zikir. Subhanallah, dia lihat mamanya mau zikir, pasti punya pengaruh. Dia lihat mamanya sholat, sebelum sholat fardu, sholat sunnah terlebih dahulu, pasti pengaruh. Mama sebelum sholat sunnah, kemudian sholat fardu, mungkin baca Quran meskipun sedikit. Itu dilihat keseharian oleh anaknya, pasti punya pengaruh. Ya. Mamanya bangun malam, mungkin anaknya pas bangun cari mamanya, lihat mamanya di malam-malam lagi sholat malam. Subhanallah. Pengaruh enggak? Pasti punya pengaruh. Itu pemandangan harian, bukan pemandangan sesekali. Pemandangan harian yang dilihat oleh seorang anak pada ibunya. Melihat ibunya bagaimana taat kepada bapaknya, hormat sama bapaknya, melayani bapaknya. Anak-anak akan lihat, Masya Allah ibu saya sama bapak saya begini-begini. Semua adalah tontonan harian oleh sang anak. Ini pasti punya pengaruh. Inilah madrasah yang benar seperti ini. Lain halnya ketika misalnya ibunya tiap hari main HP, HP-nya sampai ini, kemudian wah Instagram, ketawa-ketawa sendiri, ya sudah. Anaknya nanti begitu semua. Ya bagaimana, kita mau bagaimana lagi? Terkadang seorang suami diuji dengan memiliki istri yang seperti itu, ya dia cuma bisa menasihati. Tapi itu dampak akan pengaruh kepada anak-anak. Anaknya jago HP karena ibunya juga jago HP. Anaknya nggak pernah baca Quran, kenapa ibunya nggak pernah baca Quran? Ibunya nggak pernah baca Quran. Anaknya tahu tentang perkara dunia, ibunya juga itu tahu semua tentang berita ini, anaknya juga ikut. Anaknya nggak pernah sholat sunnah, kenapa? Karena ibunya tidak pernah sholat sunnah. Anaknya suka nonton sinetron, kenapa? Karena ibunya juga suka nonton film. Dan itu benar-benar nyata. Apalagi saya bicara tentang anak yang masih kecil. Kalau udah besar memang agak sulit. Dan itu banyak kasus saya hadapi, teman-teman di Jakarta, mereka baru ngaji belakangan, anaknya sudah terlanjur, sudah besar, sudah kuliah luar negeri. Ketika bapak ibunya ngaji, mereka bilang bapak dan ibu ini bikin masalah, menyusahkan kita. Dulu kita tiap tahun pergi ke Eropa, sekarang ke Mekah, Madinah. Ada teman saya jadi protes sama anaknya. Dulu tiap tahun pergi ke Eropa, jalan-jalan. Sekarang Mekah, Madinah melulu. Anaknya sudah terlanjur, terbentuk, sulit. Dulu dia panggil orang untuk ngeles piano, sekarang udah ngaji haram, repot sudah. Untuk merubah kembali, saya tidak berbicara itu, memang sudah namanya sekadung, mau diapain? Tinggal dia kuat-kuatan doa, anaknya sudah terbentuk. Pengaruh orang tua kepada anak sudah berat. Saya bilang kalau anak sudah dewasa, pengaruh lingkungan lebih kuat, pengaruh teman lebih kuat daripada pengaruh orang tua. Tapi kalau masih umur kecil sampai 10 tahun, itu murni orang tua punya pengaruh luar biasa. Terutama ibu. Makanya ibu-ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketakwaan dalam diri ibu-ibu. Ya. Maka tadi keseharian harus diperhatikan, ibadah diperhatikan, sholat sunnah diperhatikan, sholat fardu. Kalau azan dikumandangkan, anak-anak lagi di rumah, mama mau sholat sudah azan. Jadi anak-anak terbiasa sholat tepat waktu. Kenapa? Mamanya seperti itu. Tapi kalau mamanya sholat duhur jam 2:30, sholat asar jam 5:30, repot. Mama sholat apa? Ini sholat duhur jam berapa? 2:30. Sholat asar jam 5, repot. Tidak ada sholat sunnahnya, tidak ada baca Qurannya. Sholatnya cepat-cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu assalamualaikum langsung pegang HP. Lah gimana? Anak ngelihat. Ini saya bicara pemandangan harian dari seorang anak, maka jangan salahkan anak ketika anak tersebut punya hobi sebagaimana hobi anti. Karena anti yang membuat madrasah merusak anak. Madrasah yang merusak anak. Madrasah ada yang baik,
ada madrasah yang merusak. Ini secara garis besar saya ingin menggambarkan bahwasanya pengaruh ibu luar biasa kepada anak-anak karena ibu adalah tontonan harian anaknya. Dan menakjubkan, saya pernah menghadapi suatu kasus seorang wanita yang kasar sama suaminya. Ketika ditanya akhirnya dia ngaku, dulu saya sering lihat mama seperti sama bapak. Lihat mamanya itu kalau sering megang ini sama bapaknya begini, bapaknya digini ya. Gak tahu bapaknya orang Semarang atau bukan, saya nggak tahu. Jadi gitu sama anaknya itu ngelihat, dia praktekkan sama suaminya ini, karena itu suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang dahsyat, karena setiap hari dia ngelihat. Namanya maksiat kalau dia tiap hari akhirnya di suatu biasa. Kalau sesekali lihat kan kaget, kok begitu ya? Tapi kalau tiap hari ngelihat jadi hal biasa. Akhirnya dia praktekkan sama suaminya. Ternyata dia mendapatkan ilmu jariyah tersebut, dosa jari dari ibunya. Ibunya yang mengajarkan ilmu jariyah untuk membangkang kepada suami, yang suka angkat suara kepada suami. Siapa yang ngajarin? Ibunya. Dilihat oleh anaknya ya. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensinya ibu-ibu untuk menjadi madrasah yang terbaik bagi anak-anak. Dan saya bilang secara teori memang anak-anak dari umur kecil sampai umur 10 pengaruh luar biasa dari ibu, tapi bukan berarti kalau anak-anak sudah besar sudah enggak ada manfaat lagi, enggak. Pengaruh memang besar, tapi tetap orang tua punya pengaruh. Benar, pengaruh teman, pengaruh gadget yang dia bawa, pengaruh lingkungan maksudnya apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, pergaulannya keseharian itu punya pengaruh besar sama dia, membuat pola pikirnya. Tapi pengaruh ibu tetap ada, pengaruh ayah tetap ada. Maka tidak ada kata terlambat, betapapun anak kita umurnya berapapun, tetap kita berusaha menjadi madrasah yang terbaik bagi mereka dan harus berjuang. Ya, sampai ada sebagian ulama mengatakan mendidik anak zaman sekarang adalah jihad fisabilillah, perlu perjuangan. Jihad fisabilillah ya. Ngajarin anak ya. Ngajarin anak pelan, sabar, dibimbing satu persatu, kalau salah ditegur. Nah, ini mukadimah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun terkait dengan bagaimana aplikasi dalam keseharian ya, itu pembahasannya panjang ya. Ya, intinya kembali kepada cara mendidik anak-anak yang harus diperhatikan. Saya mungkin sampaikan poin-poin saja, poin-poin karena sebentar. Halo, ambil kajian, kenapa? Ambil kajian ya. Waalaikumsalam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ada beberapa poin-poin aja ya. Saya tidak tentunya waktu untuk menjelaskan secara detail panjang. Saya menyampaikan poin-poin aja ya yang harus diperhatikan. Tapi ini metode ini saya sampaikan secara global. Ada beberapa hal yang penting untuk dijalankan ketika mendidik anak-anak ya. Yang pertama adalah teladan yang baik dari ibu. Tadi sudah kita singgung, pengaruhnya luar biasa. Ibu yang hobi ibadah akan terpengaruh pada anaknya. Ibu yang hobi baca Quran, anaknya pun akan demikian, akan bisa baca Quran tanpa disuruh. Dan itu pengaruh ibu luar biasa ya. Kemudian kalau ibunya suka HP ya sama ya, anaknya juga kerjanya main HP melulu ya. Kemudian berikutnya ya,
memilih waktu dalam memberikan nasihat. Anak-anak tidak suka dinasihati setiap saat ya. Anak-anak tidak suka dinasihati setiap saat. Disuruh belajar setiap saat juga nggak suka. Tapi kita harus milih momen-momen yang bisa kita kasih nasihat yang buat dia dengar dengan tenang ya. Buat dia dengar dengan tenang. Di antaranya misalnya ketika sedang bersafar kita ngomong lagi di pesawat, kita ngomong 5 menit aja, nggak usah banyak, sedikit aja tentang tauhid, tentang ini, tentang syukur, tentang apa aja banyak bisa kita bicarakan. Yang penting kita niatin saya ingin ngomong anak ini deh tentang agama apapun, bilang misalnya tentang kuasa Allah, bagaimana lihat luasnya alam semesta, lihat itu semua Allah ciptakan. Anak-anak tuh muda dan tidak usah banyak-banyak ya, tidak usah dalilnya 1, 2, 3 ini ibu saya ceramah atau bukan. Nggak usah, ibu dia juga nggak mau dengar, mending dengar ustaz daripada dengar ibu. Tapi kalau ringan-ringan, tapi itu masuk ke dalam hati, masuk ke dalam hati ya. Di antara kisah yang saya pernah dengar, jadi ada seorang dia bilang, bapak saya mengajari saya 5 menit tapi luar biasa terkesan dalam hidup saya. Kapan? Ketika suatu hari kami sedang naik mobil, tiba-tiba ada orang tua mau lewat dan itu lampu sudah merah. Bapak saya turun, kemudian bapak saya stop semua mobil supaya ini orang tua lewat. Dan itu saya ngelihat bapak saya ngapain. Dia nyetopin mobil, orang mau lewat tunggu berhenti dulu. Orang tua ini dia antar sampai ke sebelah, baru kemudian dia naik mobil. Itu cuma 5 menit, tapi pengaruhnya luar biasa. Ya, pengaruhnya luar biasa. Dan itu dia ingat terus dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya, jadi perlu kita momen-momen kita sampaikan pada Anda dengan teladan, dengan beri nasihat dalam perjalanan, kesempatin untuk melakukan nasihat ya. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan ya, berlaku adil pada anak-anak ini juga harus diperhatikan, jangan sampai kita nggak adil ya. Yang punya anak mulai 2, 3, hati-hati, anak-anak punya kecenderungan untuk cemburu. Jangan sampai seorang anak merasa dia tidak disayang, dan itu pengaruhnya luar biasa terhadap perilaku anak tersebut ya. Kalau ada sesuatu yang membuat orang tua kita, dan itu yang butuh ada yang menjelaskan ya, karena kecemburuan itu sangat besar. Saya dapati kasus yang saya dapati langsung, bukan cemburuan anak masih kecil, anak udah besar-besar, udah punya keluarga, cemburu sama kakaknya, cemburu sama adiknya. Saya pernah mendapat kasus ini, kenal baik ya. Jadi sampai adiknya marah, sampai adiknya bilang bahwasanya ibu saya telah durhaka kepada saya ya. Jadi bukan dia durhaka sama ibu, tapi ibu durhaka sama saya. Jadi ada dosa baru namanya durhaka orang tua terhadap anak. Ibu saya durhaka sama saya. Kenapa masalahnya? Ternyata ibunya memberi sebidang tanah buat kakaknya sama dia, mungkin ukurannya sama tapi lokasinya berbeda. Kakaknya diberi sebidang tanah di pinggir jalan sehingga buat untuk usaha sangat bagus, sementara dia agak masuk hanya buat bikin kos-kosan atau apa gitu. Dan dia membuat itu, dia jengkel seumur hidup. Nggak tahu sekarang sudah sadar atau belum. Itu sampai marah-marah, sampai ngamuk kepada ibunya, sebenarnya ibunya tidak durhaka. Contoh lagi saya pernah dapat kasus seperti itu, kasus besar juga, sudah gede, bukan anak-anak kecil tapi sudah gede, sudah punya anak, udah cemburu sama orang tuanya. Ya. Kalau kita yang sudah ngaji, kita beri udzur sama orang tua yang namanya kita sudah dibaikin sama orang tua, ngapain kita cemburu? Tapi banyak orang yang tidak bisa demikian ya. Ada kasus seorang ibu selalu perhatian sama satu keluarga, perhatian sama keluarga. Adik-adiknya cemburu, maka salah satu dari adiknya tersebut sampaikan kepada saudara-saudaranya, kamu jangan cemburu sama kakak. Kalian tahu kenapa ibu perhatian sama kakak? Karena kakak sakit. Kakak yang sakit sehingga selalu dibela sama ibu. Karena ibu tahu bagaimana kecilnya kakak, bagaimana kakak ada tergangguan di pikirannya misalnya, sehingga perhatian dia kepada kakak luar biasa. Bukan berarti ibu tidak sayang sama kita, tapi dia perhatian sama kakak itu karena kakak punya kekurangan. Kalau anak-anak ngerti sih bagus. Kalau anak nggak ngerti dia cemburu aja. Cemburu sama kakak lebih disayang atau adik lebih disayang, semuanya yang benar kakak kita nggak pernah dibenerin. Akhirnya kalau tidak ngaji, tidak tahu agama, timbullah anak tersebut kacau. Ya. Seperti yang terjadi kepada keluarga kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Kakak saya lahir di Surabaya.
Kakak saya lahir di Surabaya. Karena ibu saya nikah sama bapak saya di Surabaya atau di mana nggak tahu, tapi intinya kakak saya lahir di Surabaya tahun 77. Kemudian saya lahir di Surabaya tahun 79. Umur 2 minggu saya sudah dibawa ke Papua. Saya tidak pernah lihat lagi dunia kecuali Sorong doang. Saya tidak pernah kemana-mana kecuali sekali ke Jayapura ya. Tapi saya tidak pernah keluar di dunia Papua, di Papua melulu ya. Sampai akhirnya saya punya adik perempuan lahir di Sorong, nomor 3, nomor keempat lahir di Sorong. Ketika adik saya yang kelima, yang sekarang jadi ustadz juga ya, namanya Ustadz Gigih ya, dia lahir tahun 92. Jadi jarak antara 79 dan 92 kan jauh. Ibu saya tahu ibu saya, dia mau melahirkan adik saya, dia pergi ke Surabaya. Dia bilang namanya nggak ngaji, pergi habis melahirkan balik lagi nggak bawa. Tapi adik saya itu lahir di Surabaya. Belakangan ini, ya, sebelum ibu saya meninggal kira-kira beberapa bulan, saya main sama asisten saya Kemal. Saya main ke rumah ibu saya punya rumah sendiri, lagi silaturahmi, kemudian ngobrol. Ibu saya ngobrol sama Kemal, saya dengerin. Dia bilang, Pak Kemal, ini Ugi lahir di Surabaya. Oh, lahir di Surabaya, Mak? Iya. Lahir Bu? Iya, karena Mama tahu kalau Ugi nanti lahir di Sorong nanti cemburu. Makanya Mama ke Surabaya biar laki-laki semua lahir di Surabaya. Supaya tidak cemburu nanti kalau udah gede. Saya baru sadar itu, baru ngeh. Khawatir nanti anak laki-laki ini cemburu karena lahir di mana? Papua, kan lahir di Surabaya kan keren. Kalau lahir di Papua gimana gitu ya. Tapi kalau anak perempuan lahir di Papua semua nggak ada masalah. Lahir di ibu kota, dulu kan kota nomor 2 Surabaya setelah Jakarta. Bangga orang lahir Surabaya ya. Nah, jadi ibu saya sengaja membawa anak saya, bawa adik saya yang kelima itu lahir doang, habis lahir dia balik. Saya dulu tahu kan, saya sudah gede. Ibu ngapain buang-buang uang mana? Dulu pesawat kan mahal, yang naik pesawat kan orang kaya doang. Dulu saya kaya juga ya. Kaya orang Papua. Kemudian ibu balik, lahir balik. Saya baru tahu sekitar beberapa bulan menjelang ibu meninggal, baru cerita, oh ini rahasianya. Kenapa dulu adik dipaksa untuk lahir di mana? Surabaya. Itu tidak pernah ibu saya ungkapkan. Rupanya untuk menjaga tadi supaya tidak cemburu di kemudian hari. Artinya perkara-perkara kecil seperti itu yang bisa menimbulkan potensi kecemburuan harus diperhatikan oleh ibu, harus peka. Harus peka. Istri saya kalau belikan baju sama anak-anak semua sama. Mereknya sama, semua sama. 3 orang anak saya perempuan semuanya sama. Beli ini semuanya sama, belikan. Yang perempuan semua. Satu dibelikan semuanya dibelikan. Tidak ada. Jadi tidak ada anak merasa, alhamdulillah ya, maksud saya kalau anak-anak saya tidak ada yang merasa saya yang paling di saya, nggak ada. Ya. Namanya kecenderungan pasti ada. Kita orang tua pasti ada kecenderungan. Sayang ini atau lebih sayang ini, ya, ada. Entah karena ini mungkin lebih pinter, kita lebih sayang, atau satunya lebih ganteng ya. Yang satunya kurang ganteng karena mirip kita misalnya. Lebih ganteng mirip ibunya. Ada aja, namanya kecenderungan tuh ada ya. Hati enggak mungkin kita bagi anak 20% semuanya, enggak ada. Tapi bagaimana seorang ibu bisa mengemas bahwasanya dia sayang kepada semuanya, tidak ada yang dia pilih kasih, itu harus dijaga demi menjaga anak-anak bisa menjadi anak soleh di kemudian hari. Ini di antara metode harus diperhatikan ibu-ibu sebisa mungkin. Kalau satu salah diomel, jangan yang satu salah nggak diomelin. Anak-anak akan nilai, oh kalau saya salah aja diomelin, itu salah nggak pernah diomelin. Kalau kita nggak ngomelin seseorang karena dia sakit, kita kasih tahu. Seperti anak saya yang kelima, nggak pernah diomelin dulu. Kenapa dia sakit? Anak saya Abdul Razak sakit. Sehingga kalau dia diomelin, dia nangis, badannya biru, badannya ungu. Sehingga nggak pernah diomelin, jadi anak manja sampai sekarang. Tapi kakak-kakaknya semua ngerti bahwasanya adik kamu yang kelima ini memang sakit. Sekarang sudah sembuh alhamdulillah. Tapi maksud saya, sebab dia dulu nggak pernah diomelin karena kalau dia diomelin dia apa? Dia biru badannya. Makanya perlu penjelasan. Apalagi kalau sudah dijelasin selesai. Saya pernah cerita dalam pengajian, anak saya nomor 3 protes karena saya sering cium anak saya nomor 4. Maka anak saya Zainab protes, kata dia, Abi kok sering cium Habibah? Zainab nggak pernah dicium. Saya bilang, kamu Zainab, waktu kamu kecil juga Abi sering cium. Kamu lupa ya? Ini sekarang gantian adekmu yang Abi cium-cium. Oh, dia paham. Jadi harus dijelasin. Ketika ada sikap ketidakadilan, harus kita jelasin sama anak-anak. Sehingga mereka tidak punya interpretasi sendiri, tidak punya tafsiran sendiri yang salah. Yang buat dendam mereka simpan, mereka tidak ungkapkan. Nah, itu dampaknya nanti kemudian hari tidak taat,
Dia bagaimana mau taat sama orang tua yang tidak adil? Dia nggak taat. Apa ibu mau nyuruh-nyuruh doang, yang disayang dia, kita enggak. Itu akan timbul. Meskipun dia tidak ungkapkan, tapi dia akan aplikasi dalam tidak taatan karena tadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada bapaknya Nu'man, "Aturidu an yakuna auladuka fi birrika sawaan?" Kau ingin anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu sama? I'dil baina aulad. Kalau gitu adilah di antara anak-anak. Baik. Di antara metode dalam mendidik anak juga metode targhib wa tarhib, yaitu motivasi dan motivasi dan peringatan itu harus ada. Hukuman dan penghargaan harus ada. Dan itu metode Islam, targhib tarhib. Dalam Al-Qur'an juga ada neraka, ada surga. Ada orang soleh, ada orang-orang yang tidak soleh. Dan demikian Al-Quran menceritakan orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk. Metode ini harus kita bawa dalam anak-anak juga. Jadi kita bilang, siapa yang begini, Abi akan kasih begini. Siapa yang begini, kalau melanggar akan ada hukumannya. Itu harus ada dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita berkeluarga. Anak-anak harus demikian didik. Kapan dia sukses, kita hargai. Hargai tersebut, penghargaan tersebut bisa dengan kata-kata, bisa dengan materi, nggak ada masalah. Itu boleh, nggak ada masalah. Apalagi dalam pendidikan anak-anak. Kita tidak selalu kasih materi, tapi sekali kita kasih materi, kita bilang ini cuma sedikit, yang Allah siapkan lebih banyak. Ya. Jadi tidak jadi masalah. Namanya muhafizat, yaitu dalam rangka untuk muhafizat, dalam rangka untuk tahfiz, untuk memberi semangat anak-anak dalam beraktivitas. Ya. Dan anak-anak seperti itu, ya. Sering anak-anak, apalagi anak perempuan, Abi, saya sudah rapin ke tempat tidur sendiri. Kepada uminya, Umi, saya sudah rapin tempat tidur. Saat itu uminya harus apresiasi. Masya Allah putriku, inilah anak Umi gitu. Jangan gitu aja, Umi juga kecil. Umi kecil juga ngerapin tempat tidur bapakmu ya enggak. Jadi harus diapresiasi. Minimal dengan senyum, minimal dengan kata-kata Masya Allah, Tabarakallah, Allah barik fik, doa seperti itu. Kalau enggak, nanti Abi belikan ini, benar-benar. Kalau salah ditegur, kamu salah di mana? Harus dikasih tahu, enggak boleh salah dibiarkan. Enggak boleh anak-anak. Justru ketika dia salah itu momen dia untuk kita memberi masukan. Anak-anak enggak mungkin enggak salah, mustahil. Kita aja enggak mungkin enggak salah. Anak-anak potensi untuk bersalah sangat besar. Nah, tapi jadikanlah potensi dia salah itu untuk memperbaiki dia. Karena menasihati ketika dia sedang salah itu tepat saatnya. Tapi kita bukan dalam emosi teriak-teriak, enggak. Kita panggil, kamu salahnya apa? Kamu enggak boleh begitu. Kamu seperti itu. Ketika dia tahu dia salah, kita kasih hukuman, dia tidak akan ngamuk. Anak itu kapan ngamuk? Anak itu ngamuk ketika dia tidak sadar bahwasanya dia salah. Terus kita hukumi. Oh, dia ngamuk nanti. Kita ambil mainannya, pokoknya mau ambil, aduh, salah, ya. Ya, kita jelasin kamu salah, kamu begini, kamu melanggar peraturan, kan nggak boleh begini, kamu begini, kamu tidak belajar, Umi sudah bilang begini, sekarang Umi kamu, ngerti nggak salahmu? Ngerti Umi, nangis, ambil mainannya, udah nanti besok lagi baru main. Nah, jadi dia sadar kesalahan dia. Itu namanya targhib dan tarhib. Ada motivasi, ada penghargaan, apresiasi. Dan ada peringatan, larangan, ada hukuman. Itu harus berjalan dalam rumah tangga. Jangan enggak ada anak salah dibiarin terus. Enggak ada. Kemudian di antara yang perlu perhatikan dalam kehidupan rumah tangga, ya saya rasa orang Jawa sih jangan suka teriak-teriak dalam rumah. Saya rasa orang Jawa sih enggak. Tapi kalau mungkin yang lain mungkin ya. Tapi kalau orang Jawa rata-rata lembut ya. Apalagi Jawa Tengah kan, di tengah-tengah biasanya lembut, Semarang dan sekitarnya. Hidup di rumah tangga jangan teriak sana teriak sini, dan itu mengaruhi akhlak perilaku anak-anak, jadi kasar. Ya. Oleh karenanya selalu menjaga suara, jangan diangkat, jangan suka. Sering setan datang kepada kita, bahwasanya dengan mengangkat suara dengan keras akan merubah menjadi instan, jadi buruk menjadi baik, tapi kenyataannya enggak. Orang yang di rumah teriak-teriak marah-marah terus, anaknya kadang-kadang akhlaknya buruk banget. Karena suatu marahan terus kalau tiap hari dirasain jadi biasa. Tapi kalau sesekali dengan kelembutan jadi mengena dalam hati. Pendidikan yang kasar melulu enggak ada pengaruhnya. Jadi bebal tuh anak.
dikebal jadi bebal, jadi kepala batu karena selalu dengan kekerasan. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan, ya, sungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelembutan. Kalau di rumah penuh kelembutan, istri lembut, suami lembut, anak-anak tumbuh dengan apa? Kelembutan, beradab, berakhlak, kata-kata dijaga. Ya, maka berusaha ibu-ibu maksudnya kurangi ngomel-ngomel lah. Jangan suka ngomel-ngomel ya. Anak-anak namanya anak teriak-teriak, kita dipanggil pelan-pelan, kasih tahu. Bukan berarti kita enggak boleh kasar, boleh sesekali. Tapi hukum asal kita lembut sama anak-anak. Lembut. Anak itu diomongin apa udah besar, udah SMP, udah itu enggak bisa dikasarin. Aja ngomong, panggil. Kamu begini, aja diskusi. Jangan jarak kita dengan anak kita jauh. Hati-hati ibu kalau kita punya jarak sama anak jauh, waspada. Dia nanti nakal dan itu dia mudah nakal. Karena dia tidak ada pelampiasan, tidak ada tempat curhat. Dia tahu ibunya bukan tempat curhat. Kalau ngomong sendiri ibunya, kamu kenapa begitu? Ngomel melulu. Dia tahu bapaknya kalau dikasih bapaknya ngomel-ngomel, tidak ada tempat curhat. Akhirnya dia melakukan apa yang dia inginkan atau dia curhat kepada tempat yang salah. Makanya kedekatan sama anak harus kuat. Harus kita jaga. Anak-anak harus kita jaga ya. Berusaha semaksimal punya. Anak itu tahu bahwasanya bapak ibunya adalah orang yang terbaik. Dia harus dekat, bahwasanya ada apa dia ngomong sama bapaknya, berani ngomong sama bapaknya, Abi kita begini, anak-anak, Bi begini lebih. Bukan apa mau enggak. Kalau begitu dia enggak akan ngomong, dia enggak ungkapan dan dia nanti suatu saat liar. Tahu masalah. Kenapa? Dia tidak merasa dekat dengan kedua orang tuanya. Di antara penting dekatnya anak kepada orang tua. Kalau dia mau maksiat, dia malu sama orang tuanya. Nanti enggak enak sama bapak sama ibu, bapak sama ibu baik banget ya. Nanti sedih, nanti nangis. Maksudnya itu punya pengaruh di kemudian hari kedekatan kita sama anak-anak. Jadi maksud saya dalam rumah itu kita harus dekat sama anak-anak. Ya, kita sibuk benar, masing-masing kita sibuk, tapi kita harus ada waktu untuk anak-anak. Kemarin ini contoh, maksudnya saya tidak suka tapi saya lakukan ya. Kemarin waktu habis Lebaran hari kedua apa ya? Hari kedua ya. Hari kedua apa hari ketiga ya? Hari ketiga. Anak-anak minta ke mall. Main inilah, ada yang main Temzone lah, apalah enggak tahu. Saya itu paling tidak suka ke mall dan tidak pernah ke mall. Akhirnya istri saya bilang, "Ayo ikutlah anak-anak gimana?" Aduh, saya mau ngetik. Sayang. Ya udah terserah Bi ngetik. Saya pikir-pikir lagi, "Ayo Bi ikut Bi." Ayo, udah akhirnya saya berangkat. Paling jengkel ke mall. Tapi agar anak-anak merasa apa? Karena setahun sekali juga karena mereka baru keluar dari pondok ya jalan-jalan, akhirnya saya masuk ke sebuah mall namanya Mall Casablanca ya, Kokas ya. Aduh, mall kacau kayak gitu. Akhirnya kita makan yang bisa VIP ya. Tapi itu apa lagi? Suatu yang tidak saya sukai tapi supaya bisa dekat dengan anak-anak ya. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sehingga anak-anak percaya sama kita, punya tempat curhat, ada masalah dia akan lapor sama kita. Dia tidak sembunyikan, dia tidak ngomong sama orang, dia tidak bikin malu keluarga. Harus dekat sama anak-anak. Gimana? Terutama ibu-ibu. Bagaimana? Artinya apa ya? Bukan berarti jadi ibu yang sangar kalau diomongin langsung teriak. Nah, itu kalau gitu susah nanti. Atau anak-anak masalah atau anak-anak hancur pendidikannya. Kalau diomongin nggak mau dengar. Tapi kalau dia merasa orang tuanya sayang, merasa dekat, nah itu penting dalam pendidikan di kemudian hari. Tapi bukan berarti dimanja maksud saya. Dekat bukan berarti dimanja semuanya dipenuhi, enggak. Dimanja itu kita hanya menyesatkan anak-anak, semua yang diinginkan dipenuhi, ini anak-anak rusak nanti. Baik. Sudah cukup apa gimana? Hah? Sudah cukup ya Bu ya? Iya. Tanya jawab. Baik, mungkin ya sambil saya yang terakhir mungkin penting. Pembinaan anak, di sini ada beberapa pembinaan, misalnya pembinaan akidah anak, bagaimana mendidik akidah anak ya. Perlu kita menjelaskan tentang tauhid, jelas kepada anak-anak tauhid. Anak mudah karena anak sudah punya fitrah.
tapi jelas tentang tauhid, tentang alam semesta, ada Tuhan yang menciptakan. Kita sering ngomong tentang Tuhan. Anak-anak tuh nggak usah diajarin tauhid, insya Allah mereka mudah, tapi perlu kita sebutin Allah Subhanahu wa taala yang kasih kita ini, Allah ya Allah. Sering kita sebutin sehingga mereka terpatrikan tentang masalah tauhid. Kita sebutkan juga tentang bahaya syirik. Itu syirik tuh. Mungkin ada klip di YouTube tunjukkan ada orang lihat nyembah patung gimana aneh ya. Jadi ada ada teman masuk Islam, dia cerita gara-gara ini, ceritain sama anak-anak perlu, maksudnya anak-anak biar tahu tuh. Jadi dia dulu penyembah patung di suatu daerah lah. Dulu dia ibadahnya menyembah patung. Suatu hari dia ini nyetop bis di pinggir jalan. Kebetulan lokasinya itu dekat tempat pembuatan patung, pembuatan Tuhan. Ya, ada sebelah situ ada tukang buat patung dewa ini. Dia nunggu bis belum datang, sambil nunggu dia nengok ke belakang. Dia lihat ada orang bikin Tuhan. Tuhan yang biasa dia sembah sedang dibikin. Dia lihat biasa aja. Tahu-tahu ada buat dia jengkel. Apa yang dia buat jengkel? Orang yang bikin Tuhan itu, jadi ada Tuhan setengah jadi, belum 100% Tuhan setengah jadi. Dijadikan tempat duduk sama orang itu, duduk. Terus dia memahat Tuhan yang satunya, tapi Tuhan setengah jadi dia duduk. Terus habis itu kadang-kadang dia injak gini, didorong ke kanan sedikit. Dia bilang ini kurang ajar. Meskipun Tuhannya baru setengah jadi, jangan begitu dong. Akhirnya dapat hidayah. Ya. Sekarang misalnya kita jalan sama anak, ada Tuhan dikasih sajen. Kita aja mereka berpikir, ya. Masa yang kamu bikin sajen taruh di Tuhan di di patung-patung, terus datang burung-burung yang makan. Ini kesempatan kita menjelaskan tentang tauhid. Jadi anak-anak dijelaskan tentang bahaya kesyirikan yang khurafat disampaikan untuk menanamkan diri mereka jauh daripada namanya khurafat. Karena khurafat kalau sudah masuk kan tidak masuk akal. Sekarang banyak di YouTube semua yang tidak logis, masalah wali-wali lah, wali orang gila lah, inilah macam-macam, banyak terjebak. Kenapa? Sejak kecil logika mereka tidak main. Maka perlu kita jelaskan tentang contoh lagi, kita ngajarkan anak-anak minta tolong sama Allah. Kemarin anak-anak nangis, anak yang keempat ada satu masalah nangis. Namanya Habibah. Saya bilang, udah Habibah sholatlah. Sholat apa Bi? Dia sholat 2 rakaat. Dia sudah wudu, dia mau kena. Ini sholat apa Bi? Sholat dia bingung mau sholatnya. Sholat hajat. Ya, terus ya sudah sholat aja, minta sama Allah. Itu dia sholat, dia berdoa. Saya ngajarin baru kita bilang nanti insyaallah Abi tolong. Tapi kamu minta dulu sama Allah. Jadi hatinya biar kita latih sejak kecil bersandar kepada Allah. Ada masalah selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akidah yang bisa kita sampaikan misalnya masalah takdir. Sering kita bilang, wes qadarullah nak gimana? Wes qadarullah. Sering kita bilang ini terdoktrin, wes qadarullah mau diapain? Insyaallah ada hikmahnya. Tapi kalau gitu, wah ini nggak bisa, kamu repot. Anak-anak tidak biasa menerima takdir. Yang ngajarin kita suka protes sama takdir. Tapi kalau kita sering ada masalah, qadarullah. Wah, Abi itu qadarullah melulu. Itu semua diapain qadarullah. Intinya kita sampaikan anak-anak belajar takdir. Ketika mereka sudah berusaha tidak berhasil, qadarullah. Berarti ada hikmah di balik ini. Nah, itu contoh penerapan akidah yang nanti kalau kita meninggal mereka bawa dalam kehidupan. Dari kecil kita ajarin seperti itu. Dari kecil. Mengajarkan anak untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ya tentang sirah. Ya, ini kalau memungkinkan cerita. Kita yang cerita beda dengan anak suruh nonton. Kita cerita sendiri. Dulu ada sahabat namanya begini, kita ceritain sedikit ya. Cinta sama sahabat. Ya, ini ya ibu-ibu pintar-pintar cerita. Kemudian jangan lupa ngajarin adab. Adab ini penting. Adab penting misalnya, ya saya orang Jawa sih jago pakar-pakar adab ya rata-rata. Mau makan misalnya, orang tua makan dulu, kamu nanti. Kalau lihat orang tua permisi, orang tua duduk di atas, kamu duduk di bawah. Misalnya itu diajarin, dikasih tahu sejak kecil, nggak boleh. Bahkan kalau adab yang lebih lagi, ternyata cara duduk saya juga baru tahu. Saya pernah bertamu sama orang Jawa, kemudian duduk, terus saya duduknya begini. Dia kasih tahu, Ustaz,
Kalau duduk begini tuh artinya begini, duduk begini artinya orang Jawa angel. Ternyata duduk itu, tapi itu punya pengaruh. Ini misalnya duduk gaya sombong. Bagi sebagian orang cuek, tapi sebagian orang menilai. Orang menilai ya. Saya dikasih tahu. Jadi itu adab sampaikan sama anak-anak kecil. Misalnya jalan kamu orang tua depan, kamu belakang. Kalau orang tua lagi ngomong, Abi lagi ngomong, kamu nggak boleh motong loh. Abi lagi telepon, bentar. Diajarin. Kadang-kadang kita perlu ketegasan. Jadi jangan dibiarkan anak-anak nanti cari tahu sendiri. Enggak, sekarang ada perusak. Kita dari rumah kita ngajarin adab sama anak-anak. Anak-anak diajarin misalnya ada tamu, salim sama om-om. Salim. Dia salam. Siapin tehnya itu, ambil tehnya bikin anak-anak itu. Bersihkan. Anak-anak diajarin. Menghormati tamu diajarin, hormati omnya, hormati. Misalnya kita berada, om kita adik kita miskin, tetapi kita sebenarnya itu ommu loh, itu adiknya Abi loh, itu kakaknya Abi. Cepat sana. Salim. Jadi diajarin hormat sama itu harus kita yang ngajarin. Jangan kita biarin. Kita ajarin. Ini perannya orang tua penting ya. Adab dalam berpakaian, mengajarkan malu sama anak perempuan. Malu. Jangan itu malu, laki-laki semua malu sana sembunyi sana. Nah, gitu diajarin. Nanti kalau kita enggak ajarin anak kita enggak punya malu. Ketemu laki-laki keluar dua, ajarin malu, enggak boleh malu ya seperti itu. Karena kalau perempuan sudah punya malu sangat bagus ya. Ini malu sama malu bermaksiat, malu nyakiti hati suami, malu melanggar janji, bagus malu akhlak yang baik. Jangan lupa kita belajar akidah, adab, belajar juga sosial anak. Bagaimana cara sosial anak? Suruh dia berinteraksi. Siap untuk mendapati kondisi yang tidak menyenangkan dia. Anak-anak seperti sekolah, di sekolah dia dibully. Jangan kita bilang udah keluar aja, enggak, kita tegarin. Ya. Anak saya dibully sering. Anak saya pernah dibully di sekolah. Dia taruh bunga di jendela. Dia kan namanya kecilnya suka bunga, taruh bunga di jendela. Datang temannya, pulang anak saya nangis, bilang kenapa? Saya di sama teman. Dia bilang apa? Dia bilang, "Oh, kamu mentang-mentang anaknya ustadz ya. Ini jendela punya semua orang, bukan punya kamu saja. Kenapa kamu taruh bunga?" Anak saya masih kecil, yang bully anak. Jadi dia kelas 3, yang bully anak kelas 5. Ya Allah, saya bilang gitu ya, sabar, pokoknya gitu sabar. Itu nasib jadi anak ustaz. Jadi maksudnya jangan kita bilang mana anak itu, sini tamelin, jangan. Kita suruh dia tegar menghadapi. Hidup tuh seperti itu. Itu contoh, nanti kamu udah besar akan banyak ada namanya problematika kehidupan. Kamu harus jalan. Itu namanya ngajari dia bagaimana bisa bersosial. Demikian juga anak saya di Bukhari juga ada yang dibully. Sama, ada yang hasad. Jadi anak saya punya teman banyak, teman lamanya ditinggal, ini cemburu, ngelaporin ke BP bahwasanya ini begini, nuduh dia macam-macam, enggak ada buktinya. Anak saya sampai ngomel-ngomel minta keluar sekolah. Saya bilang jangan, sabar, santai aja. Tandanya kamu begini, tenang aja, cuekin, latihan cuek. Yang penting kamu kan enggak ganggu dia, dilatih. Jadi anak-anak dilatih untuk menghadapi problematika, bukan sedikit lari enggak. Nah, meskipun kita punya power untuk misalnya memindahkan dia, tapi kita enggak begitu. Kita harus buat dia untuk bersosial. Suruh main sama ponakan-ponakannya, suruh main. Kemudian belajar untuk jadi anak buah, jangan selalu jadi atasan. Gantian kamu yang ini, kamu yang nyuci piring, kamu yang ini. Dilatih. Jadi dia punya mental, di atasan punya mental, di bawah punya mental, jadi sesama sejajar punya mental, itu harus. Jangan mentalnya di atas sombong nanti anak itu. Selalu di atas, selalu jadi sombong. Kamu kan ya akhirnya leader melulu, sombong. Kali-kali jadi anak buah. Dilatih juga misalnya untuk menjalankan kewajiban, tugas, jaga adik ya. Pokoknya mama mau lihat pulang harus begini-begini. Atau mama pulang harus rumah beres. Nah, kita harus cek, kamu kenapa ini, sudah beres belum? Latih dia untuk memegang tanggung jawab. Ya. Dulu anak saya waktu masih di Madinah, dia pernah beli sesuatu, saya bilang, kamu bilang sama penjualnya, tukar. Bayangkan dia masih SD, beli suatu barang, suruh nukar barang itu berat bagi anak SD ya. Kita aja kadang malu sudah beli barang, suruh minta tukar, malu. Tapi anak saya latih, coba minta tukar sama. Nah, dia bisa minta tukar ini gini, minta tukar. Tukar barang itu contoh latih untuk apa? Bersosial anak-anak. Gimana?
Ya Allah ya Rabbi. Taib ini mungkin kira-kira ya, sekilas-sekilas yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Ibu sekalian. Saya adalah seorang mantan PNS, baru saja resign. Saya bekerja di bidang kesehatan, perawat. Sebetulnya keinginan untuk resign sudah sejak diterima jadi PNS, tapi demi membuat orang tua bahagia, saya bertahan selama 12 tahun. Dan titik puncaknya adalah pas awal pandemi, suami mengutarakan maksud hatinya yang sungguhnya bahwa dia sangat menginginkan saya di rumah saja, tidak usah bekerja keluar rumah. Akhirnya setelah istikharah dan dengan berbagai pertimbangan, saya putuskan resign walaupun banyak pertentangan di berbagai pihak, terutama ibu mertua. Ingin saya tanyakan, apakah keputusan saya harus saya ambil tersebut restu orang tua atau mertua? Saya ingin menjadi istri yang taat pada suami. Dia laki-laki yang bingungku mengenal manhaj salaf dan sangat. Saya rasa sudah benar, nggak ada masalah. Yang ibu lakukan sudah benar. Ya, suami ingin diperhatikan, apalagi sudah menjelang umur sudah 40 lebih, apalagi sudah menjelang 50. Kita ini laki-laki umur 40 lebih, mungkin umur 30-an pengen keluar-keluar enggak cuek dengan istri. Ketika kita sudah 40-an, saya seperti saya udah 43. Saya ingin diperhatikan sama istri. Pengen ditelepon, pengen ditanya, pengen ya. Aja puber kedua kali kata orang. Jadi mungkin istri suami punya waktu dia pengen sudah kamu berhenti, saya pengen. Jadi dia pengen diperhatikan. Ada saat dia pengen diperhatikan. Tidak seperti kita umur 30 ke bawah. Di rumah saya cuek, sana saya sini enggak ada urusan. Ketika sudah 40 lebih, saya ada perasaan pengen ngobrol, ada teman ngobrol. Bosan ngobrol sama laki-laki. Ngobrol sama Mas Billy melulu, bosan Mas Adi gantian ngobrol sama istri ya. Jadi ibu harus ngerti, dan ini permintaan suami berarti benar, dia pingin ada kerinduan, pingin teman ngobrol, pingin di rumah. Jadi yang dilakukan oleh ibu udah benar. Saya selalu saja mewek ketika ibu mertua membicarakan tentang keluarnya saya dari PNS yang banyak didambakan oleh orang-orang di depan tamu-tamu saudara saya. Apalagi saat banyak tamu bersilaturahmi. Tolong kuatkan pernyataan. Ya sudah benar. Jadi itu ujian hidup. Beri uzur aja kepada ibu mertua. Apalagi ibu mertua wong yang minta anaknya suruh saya berhenti, enggak usah kita berkelahi. Ya namanya kemampuan berpikirnya seperti itu. Dia enggak tahu namanya syariat, dia enggak. Sudah, enggak usah kita gubrisi. Kalau dia lagi ngobrol gitu tentang udah kita pergi, enggak usah dengerin maksud saya. Cuekin aja, udah ketemu suami ngobrol-ngobrol, yang penting kita happy sama suami. Karena ingin semua orang ridho atau membenarkan keputusan kita sulit. Yang kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang anti lakukan sudah benar. Insyaallah. Bagaimana caranya agar kita tidak teriak-teriak melihat anak bertengkar, dan bagaimana mengatasi agar tidak ada kecemburuan di antara keduanya? Anak bertengkar ya kita ambil, pisahkan, dudukan, kamu kakak beradik, nggak pantas seperti itu. Kamu semua dari perut ibu. Sampaikan, kamu dari perut ibu. Kamu kalau ibu nggak ada gimana? Jadi dengan kata-kata yang kamu saling sayang, harus bukan begitu. Ya tapi dia gini, dihadapi. Jangan dipisahkan tanpa diajak ngobrol. Ketika dia ngobrol-ngobrol, kita berusaha tentukan mana yang salah yang benar. Tapi ketika yang benar kita harus memahami itu adikmu atau itu kakakmu. Namanya orang bisa salah. Tapi tentukan mana yang salah, mana yang benar ya. Kalau memungkinkan. Tapi nggak perlu kita nggak usah kita teriak, nggak usah kita panggil berduanya, nggak perlu kita ikut rame di situ. Apakah pengaruh dosa ortu di masa lalu walau sudah bertobat akan berpengaruh pada perilaku anak yang sulit dinasihati, walaupun orang tua sudah memberi contoh setelah mengenal sunnah? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita sudah bertobat, insya Allah ya pengaruh. Kalau ada pengaruh pun kita jalani. Ya. Saya tidak bisa mengatakan pengaruh itu akan hilang secara total. Bisa saja pengaruh ada, bisa saja itu suatu ujian hidup yang kita hadapi. Yang penting kita sudah bertobat. Jangan kita putus asa. Mungkin karena saya maksiat dulu sehingga anak saya tidak bakalan berubah. Itu putus asa, nggak boleh. Nggak boleh. Yang saya sudah bertobat, saya akan berusaha. Entah anak saya dapat tidak atau tidak bukan urusan saya. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin nasihat anak saya. Bagaimana jika lingkungan sekitar saya banyak pemabuk, bahkan banyak pelacur? Apakah saya harus hijrah dari kampung suami?
saya demi perkembangan anak kami, tetapi di sisi lain saya harus menemani mertua yang sudah sepuh di lingkungan tersebut. Saya bingung harus bagaimana karena saya harus menemani mertua di lingkungan tersebut, tapi di sisi lain saya tidak menyukai lingkungan sekitar. Mohon solusinya Ustaz. Memang agak sulit seperti ini, tapi kalau bisa pindah-pindah itu lebih baik. Tapi kalau nggak memungkinkan, tidak mudah beli rumah, tidak mudah meninggalkan mertua, ya tinggal anak kita dikuatkan, dibentengi dikuatkan keimanannya. Pengaruh lingkungan ada, tapi kalau anak kita kuat, kita jaga pergaulannya, kita sering berdoa kepada Allah, suruh ikut pengajian, cari komunitas yang baik, insya Allah bisa terjaga. Bagaimana peran kami dalam mendidik putra yang tidak terlahir dari rahim kami? Apakah bisa menjadi madrasah yang baik baginya? Apabila kelak kami tiada, anak ini bisa mendoakan kami. Ya, anak siapapun, kalau anak yatim, anak siapa bisa kita didik. Enggak usah anak yatim, mau anak orang bisa kita didik di sekolah. Tinggal kita mau didik atau tidak, kita serius atau tidak. Ya. Semuanya bisa, tidak harus anak kandung harus kita didik. Terkadang anak kandung tidak bisa kita didik, anak orang yang bisa kita didik. Itu banyak terjadi. Anak kandung tidak bisa didik, anak orang bisa didik. Tapi kita didik anak tersebut dengan baik. Kalau dia baik, kalau kita baik dan kita berhasil menjadi anak soleh, kita meninggal dia pasti doain kita, meskipun bukan anak kita. Dia pasti doain kita. Tapi itu perkara kedua lah. Yang pertama kita berharap kita mendidik dia karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Berusaha semaksimal mungkin. Bisa jadi anak baik. Apa Ustaz, kami keluarga difabel, tunabicara dan rungu. Yang waktu itu pernah bertemu Ustaz Afan, semoga saya terrealisasi. Ada juru penterjemah bahasa isyarat di kajian Ustaz Amin. Nah, bagaimana seharusnya sikap istri dan suami tunawicara atau rungu? Istri lebih dominan menghandle segala urusan rumah tangga dikarenakan keterbatasan suami, terutama dalam mendidik anak. Suami cenderung santai dan pasif. Oh, suaminya yang tunarungu ini? Iya. Suaminya yang tunarungu, istrinya enggak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap istri yang suami istrinya mungkin tidak, ya? Ustaz, kami keluarga difabel, tunawicara dan rungu. Yang sewaktu pernah bertemu Ustaz Afwan, semoga Ustaz terlihat ada juru penterjemah bahasa isyarat. Iya, Ustaz. Pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap istri yang suami tunawicara itu nggak bisa bicara. Kalau tunarungu nggak mendengar. Oh, dua-duanya, ya. Istri lebih dominan menghandle segala urusan rumah tangga dikarenakan keterbatasan suami, terutama mendidik anak. Suami cenderung santai dan pasif. Mohon nasihat dan Ustaz. Oh iya, ini insya Allah perjuangan bagi ibu, ya. Suami pasif dan cenderung diem, wajar. Itu sebagai kekurangan yang dia miliki. Yang penting ibu bisa mengerti dan ini jadikan lahan pahala, ya. Udahlah, mengerti. Kita nggak mungkin menjengkel maksa suami yang tidak bisa dilakukan. Dia mau, ya, tapi bisa kita arahkan, tolong bantu ini, tolong yang bisa dia lakukan. Jadi tetap kita sampaikan dengan cara yang baik, tapi ketidakmampuannya untuk aktif adalah uzur bagi dia. Dan saya harap istri benar-benar menganggap ini suatu perjuangan, ini ladang pahala, ya. Sabar, ya, sabar. Dan semuanya kita semaksimal mungkin yang kita mampu. Urusan keberhasilan urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita suruh suami berdoa, kita bahasa isyarat suruh dia berdoa kepada Allah, minta sama Tuhan. Kita bisa menyampaikan kepada dia untuk membantu yang bisa dia lakukan. Tapi lebih dari itu mungkin sulit karena kondisi dia seperti itu, ya. Ini kesempatan bagi seorang wanita untuk dapat pahala yang banyak, bisa fokus mendidik anak. Ini Ustadz, bagaimana menyemangati anak yang di sekolah, menyemangati anak yang sekolah di pondok pesantren. Anak ini menjadi korban bulian di pondok, jadi anak ini tidak betah karena teman-temannya yang selalu mengejek dia. Kalau lihat, kalau tadi banyak anak-anak yang saya beberapa kasus anak saya sendiri, tadi bilang anak saya nomor 3, nomor 4 dibully tapi selesai. Ada anak teman juga gitu. Saya bilang jangan segera keluarin, coba ajarin dia untuk menghadap. Kecuali anak memang tidak bisa, memang yang bully terlalu banyak. Kalau ini terlalu banyak, pergi ke sekolah, tanyain. Ada masalah apa anak saya begini. Jadi jangan kita pindahin sedikit, pindahin enggak.
Kalau kita sudah ke sekolah, kemudian ternyata tidak bisa diatasi, nggak apa-apa kita pindahin demi keselamatan ini. Tapi kalau kemungkinan masih bisa diatasi, kita kuatkan dia, kita tegur gurunya. Sekolah ini ada apa? Kok anak saya dibully? Mungkin kesalahan kita punya salah, kita perbaiki. Intinya selama masih mungkin diperbaiki, jangan segera pindah sekolah. Karena pindah sekolah tuh repot. Pendidikan baru, guru baru, ya repot. Tapi kalau memang kondisinya sudah sangat parah, tidak mungkin lagi, ya pindahin aja. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak sholat di masjid yang dalam sholat tersebut ada bid'ah-bid'ahnya? Sebelumnya anak-anak rajin sholat ke masjid, qadarullah kami pindah sebelumnya di lingkungan sunnah dan pindah ke lingkungan yang banyak bid'ah karena kami harus mengurus ibu. Anak-anak komplain mengapa tidak mau sholat di masjid sekarang karena beda dengan masjid sunnah dan banyak teman-temannya yang mengganggu. Syukran ya. Diajarin kamu ke masjid begini, nggak usah gubrisin orang, kamu salamin orang, diajarin. Suami suruh ngajak, jadi suami ke masjid ngajarin gimana tutorial sholat di masjid yang penuh dengan bid'ah. Jadi gimana? Ya udah salamin, assalamualaikum orang salam, pergi senyum pergi. Kalau berdoa ada yang salamin, yang nggak ada apa salamin, tapi kita nggak ikut salaman. Di tutorialnya diajarin gimana caranya. Ya. Tidak semua kompleks sesuai dengan keinginan kita ya. Saya juga di masjid di kompleks gitu di Jakarta. Masjid yang sunnah 600 meter ya. Kadang saya kalau subuh sih, tapi kalau duhur asar ya saya masjid sekitar. Tapi ya saya tetap aja menyalurkan sunnah dan saya berusaha ramah sama mereka. Enggak ada masalah. Jadi ayahnya yang mencontohkan gimana cara masjid seperti itu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, tidak jadi bahan bulian misalnya. Dosakah orang tua tidak bisa menyekolahkan anak di pesantren sampai sekarang? Anak menyesal, bagaimana cara untuk menebusnya? Kalau berdosa sih tidak sih ya. Artinya anak-anak tidak harus pesantren. Yang penting kita didik anak tersebut ya. Kita kontrol, bukan kita lepaskan begitu saja. Ustadz, apakah benar tidak semua ibu memiliki surga di telapak kakinya? Nah, itu suatu kelaziman. Ilzam rizalaiha fathammal jannah, lazimilah. Kedua kaki ibu sesungguhnya di surga. Mau ibunya soleha atau tidak soleha, seorang anak yang berbakti sama ibunya masuk surga. Jadi sudah pasti kan dia anak kandung, ibunya yang mengandungnya. Allah dalam Al-Quran banyak menyuruh berbakti kepada ibu kandung. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya mengandungnya dengan penuh kelemahan yang bertubi-tubi dan seterusnya. Jadi semua kaki ibu adalah surga bagi anaknya. Kalimat ibu yang tidak mendidik anak, ibu yang zalim pada anak, ibu yang selalu menyakiti hati anaknya, dan ibu yang tidak di jalan Allah. Apapun kondisi ibu, anak tetap berbakti. Kapan dia berbakti sama orang tuanya, dia masuk surga. Adapun ibunya urusannya dengan Tuhan. Jadi ibunya tidak perhatian sama anaknya, ibunya zalim sama anaknya, tetap anaknya kalau berbakti sama ibunya, anaknya masuk surga. Jadi letak surga tersebut selalu ada di kaki ibunya. Ibunya belum masuk surga. Ibunya sendiri mungkin masuk neraka karena zalim sama anaknya. Tapi anaknya kalau berbakti sama ibunya masuk surga. Bagaimana menghadapi anak-anak terkadang kita nggak sabar? Kita mau jadi anak kita baik atau enggak? Kalau kita ingin instan anak kita, ya kita nggak sabar, anaknya jadi buruk nanti. Nah, pingin nggak anak jadi buruk? Kalau nggak pingin ya sabar, pelan-pelan, nasihati. Jangan instan. Izin bertanya, bolehkah menolak seorang ikhwan yang sudah mengenal sunnah karena tidak cocok dan ingin mencari ikhwan yang lebih soleh lagi? Boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi konsepnya tadi, kadang sulit mencari suami. Ya, banyak akhwat yang akhirnya, tapi boleh, kalau dia nggak cocok mau diapain, jangan dipaksa. Tapi jangan jual mahal ya. Sebagian ikhwan kasihan, punya anak sudah umur 23, perempuan sudah umur ada yang 27. Wah. Dimana saya ketemu orang, Ustaz, anak saya S2, sudah punya usaha, waduh tambah sulit cari suami. Semua lihat anak umur 27, sudah S2, sudah punya usaha, mundur semua, mental semua. Apalagi umurnya sudah semakin tua ya. Banyak doa agar dapat suami yang baik. Ustaz, bentuk ikhtiar usaha bagaimana untuk menasihati anak yang sudah remaja, dewasa, yang sudah terlanjur terbentuk kurang berinteraksi dengan akhirat, sudah sulit didakwahi, mendengar nasihat sulit. Ya banyak doa saja. Kalau udah begitu banyak doa.
Kalau bisa ada temannya, komunitas yang baik. Tapi kalau sudah nggak ada, ya banyak doa. Terus nasihati, jangan pernah putus dalam nasihat. Mudah-mudahan suatu saat dia akan kembali kepada jalan yang baik. Ini pertanyaan, gimana kalau anak sudah besar, adakah kiat-kiat yang lain selain doa? Selain doa saya nggak tahu apa. Jadi kalau ibu punya anak laki-laki yang sulit dikasih tahu, sekarang tugas ibu carikan istri yang soleha. Ya, carikan istri yang soleha supaya nanti anak ini pengaruh sama istrinya. Anak soleha tersebut tidak harus ngaji, tapi ada kecenderungan bisa diajak ngaji. Saya punya teman gitu, dia anaknya tidak soleh, tapi ada anaknya suka dengan perempuan. Saya bilang, perempuan itu bagaimana? Sudah ngaji belum ngaji Ustaz? Tapi baik nggak? Iya baik. Ada kecenderungan ngaji, itu tidak apa-apa. Ya karena anak ini nggak mungkin mau naik sama anak sudah ngaji, nggak mau. Dia mau anak seperti dia juga. Nah kalau kita carikan anak yang baik yang bisa membimbing anak kita suatu saat ke depan, itu baik. Kalau anak kita perempuan yang sulit dikasih tahu, carikan suami yang baik untuk bisa membimbing dia. Itu di antara usaha selain doa. Jadilah anak-anak dunia dan jangan jadikan apa ini? Ibnu Qayyim pernah berkata, anak itu mengikuti ibunya. Bahwa ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, anak itu mengikuti ibunya. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak dunia, karena anak itu akan mengikuti ibunya. Saya nggak tahu lafal Arabnya. Harus tahu lafal Arabnya. Saya belajar ilmu agama baru saja beberapa tahun ini Ustaz, dan saya dan anak saya ada yang sudah remaja menginjak dewasa. Saya terlambat mengetahui ilmu yang benar untuk mendidik anak. Bagaimana cara menghadapi anak kami yang tidak sesuai dengan keinginan dan jalan kami yang baru hijrah ini? Doa apa yang bagus untuk kami yang terlambat ini? Doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Jadikanlah anak kami penyujuk pandangan kami. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anakku penegak salat. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Doain aja, kalau enggak bahasa Indonesia, ya Allah anakku begini doain. Banyak doa. Sambil tetap dekat. Anak tetap harus dekat. Mau dia modelnya apa tetap dekat tadi. Tetap kiat-kiat yang sudah kita sampaikan tetap berjalan. Ini banyak masalah anak sudah terlanjur dewasa ya. Bagaimana cara mengingatkan ibu yang selalu menuntut anaknya untuk bersaing secara materi? Ya ngobrol ya gimana ya begitulah namanya ibu-ibu zaman sekarang. Mau bilang mama kita udah tua, bentar lagi mati juga nggak bisa. ya sudah kita kan ada akhirat. Saya berusaha seperti itu. Diskusi sama ibu, diskusi. Mendidik dengan cara yang sama tapi yang terjadi adik dan kakak beda. Adik jadi anak soleh tapi kakaknya tidak soleh. Apa ini tidak lepas dari takdir Allah? Ya ini semua takdir Allah. Bagaimana menyikapi anak yang tidak soleh? Anggap ini ujian. Bukan berarti dia tidak soleh sampai seumur hidupnya. Terus kita nggak tahu penghujung hayatnya dan kita tidak tahu penghujung hayat anak yang kita anggap soleh tersebut. Dakwah terus berjalan, nasihat terus berjalan. Saat ini tidak soleh, tapi kita nggak tahu terus. Bisa jadi dia nanti soleh setelah nikah, mungkin setelah bekerja. Allah alam bisawab. Bisa jadi soleh setelah kita meninggal. Ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi seperti itu. Saya punya teman, dia bilang, Ustaz saya dulu nakalnya luar biasa. Saya baru jadi baik setelah ibu saya meninggal. Ibu saya selalu nasihati, tapi saya baru baik ketika ibu saya meninggal. Jadi tidak ada orang saya berhenti, sudah ini terlanjur nggak soleh gimana? Tetap aja terus. Kita nggak tahu kapan dia soleh. Apakah ibu yang dulunya seorang pendosa masih pantas mempunyai keinginan agar anaknya menjadi ulama? Boleh, nggak ada masalah. Ya doa. Ya. Kita penting bertobat dengan tobat yang benar. Ibrahim saja bapaknya kafir, anaknya bisa jadi nabi. Apakah anak laki-laki sulung yang lahir dikandung sebelum menikah hamil terlebih dahulu dengan suami, apakah dapat menjadi wali bagi adik perempuannya? Ini khilaf tentang tapi kalau itu bapak biologisnya ada khilaf apakah dinisbahkan kepada dinikah. Jadi hamil kemudian dinikahi, anaknya tersebut
tercipta dari mani zina, nah apakah anaknya bisa dinisbahkan kepada bapaknya? Itu bapak biologis yang menikahi ibunya dalam kondisi hamil. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dinisbahkan, ada yang tidak ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya lupa tentang yang rajih tentang masalah itu. Tapi kalau pendapat yang mengatakan boleh dinisbahkan kepada bapak biologisnya, berarti bisa menjadi wali ya. Tapi saya lupa tentang mana yang rajih tentang masalah ini ya. Nanti mungkin saya carikan jawabannya. Ustaz, anak pertama saya laki-laki sudah mondok tahun pertama di Ponpes ... Baru 2 kali kepulangan tapi rasanya sudah selalu bikin jengkel. Baru 2 kali kepulangan rasanya selalu bikin jengkel karena pegang HP. Apa yang harus diingatkan? Seolah ilmu pondok tidak diaplikasikan di rumah. Jadi apa yang harus saya ambil agar anak lebih tertib di rumah? HP dikasih jadwal. Pertama Instagramnya hapus. Boleh main WA, main game, tapi kasih jadwal. Jam segini ambil lagi. Harus dikasih. Kalau anak sudah main HP dan sudah, dia akan rusak. Dia sudah enggak hormat sama bapaknya, enggak hormat sama ibunya. Semua dalil dari pondok hilang semua. Kenapa? Dia sudah kecanduan. Kecanduan dia pingin HP-nya. Jadi kita harus tegas di awal. Baru pulang HP jam segini kembalikan ya. Kalau enggak ada. Tanda tangan dulu. Misalnya, enggak apa? Mau biarin aja, enggak ada HP. Mau ribut-ribut biar nanti 3 hari lagi dia baik. Dia ngambek biarin seminggu dia baik. Lu kasih HP, lepasin sudah, kita enggak bakalan dihormati. Wah, orang ambil apa ibu ini kayak gimana? Udah di pondok, sudah tersiksa di pondok, di penjara di pondok, dia malah ceramain kita. Udah dari awal kita tegas. Ya, kalau kasih HP sudah selamat jalan. Suami saya belum mengenal sunnah, nyuruh anak saya pacaran dengan dalih sudah besar, sudah waktunya, bagaimana mensikapi Ustaz? Anak saya cowok dan sudah mau lulus kuliah. Kalau cowok cari istri gampang, yang susah kalau anak perempuan ya. Saya bilang jangan begitu, kalau nanti dia berzina gimana, nasihati. Atau kalau dia tetap aja ya sudah, kita nggak bisa ngelarang suami, akhirnya dia pacaran, begitu lihat kecenderungan panggil. Kamu daripada maksiat, kamu suka sama perempuan, kalau suka bapak suruh suami kita lamarin. Jangan biarkan sampai pacaran setahun 2 tahun ya, potensi zina sangat besar apalagi zaman sekarang. Bagaimana doa seorang anak yang beragama Nasrani, apakah doanya diterima karena orang tuanya beragama Islam? Allah alam, saya enggak tahu. Tapi kalau dia minta kepada Allah untuk kesehatan orang tuanya, dapat, bisa. Ini kan dia minta sama. Doa itu Allah kabulkan terkadang kepada orang kafir. Tapi kalau orang kafir kita nggak bisa, kalau dia udah meninggal kita nggak bisa doain rahmat dan ampunan. Tapi orang kafir doa mungkin dikabulkan. Dia orang tuanya Muslim, dia doain ya bapak saya sembuh, bapak saya begini baik, pekerjaannya sukses, bisa saja, meskipun dia Nasrani. Bagaimana cara menghilangkan trauma masa kecil karena orang tua suka mendidik saya waktu kecil dengan kekerasan, dengan fisik seperti dipukul, dibentak dan dimaki. Dan sekarang ketika saya punya anak, terkadang saya teringat masa lalu. Saat anak dikasih tahu kadang susah lalu kami pukul. Jangan ikuti. Jangan nanti jadi seperti kamu. Kalau kamu dulu begitu, sekarang kamu lanjutkan kepada anak, nanti anak juga demikian. Allah alam bisawab. Demikian saja, Ibu. Semoga ibu bisa menjadi madrasah yang terbaik buat anak-anak. Dan ini semua demi masa depan ibu-ibu sendiri agar bahagia di dunia maupun di akhirat. Intinya berjuang mendidik anak-anak. Perjuangan itu tetap berpahala, berhasil atau tidak berhasil. Bukan berarti kalau kita enggak berhasil kita enggak dapat pahala. Tetap kita berjuang. Anak itu jadi atau tidak, soleh atau tidak soleh, tetap kita dapat pahala dan kita melaksanakan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.